Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ance Stella Mariana Sitohang, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Budi Dharma Banda Aceh. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik kepada rekan saya di sekolah. Kali ini, saya akan ditemani oleh teman saya. Saya Srina Siburian, guru matematika di SMP Budi Dharma. Baik Ibu, selamat pagi Ibu Asrina. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Ance, kabar baik. Baik, baik Bu, hari ini kita akan mengadakan observasi, percakapan pra-observasi sebelum besok Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Jadi saya akan mengunjungi kelas Ibu dan mensupervisi Ibu untuk mengamati proses pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan. Adapun tujuan supervisi kita adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Sementara tujuan percakapan kita pada hari ini yaitu pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan proses pembelajaran di kelas agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam proses pembelajaran dan dapat dilaksanakan dengan baik untuk pengembangan kompetensi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama adalah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu dalam proses pembelajaran nantinya? Baik Bu, yang menjadi tujuan pembelajaran saya untuk besok adalah siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan luas permukaan bola padat. Nah, nanti di sana juga ada setengah bola padatnya dan juga seperempat dan lain-lainnya. Baik. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai di dalam pembelajaran ini? Area yang ingin saya capai itu area pengetahuan dan keterampilan. Kalau pada area pengembangan pengetahuan, saya ingin anak-anak dapat menemukan sendiri rumus untuk menentukan luas permukaan bola padat. Sedangkan pada area keterampilan, saya ingin anak-anak terampil dan dalam mengukur permukaan bola padat dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Oh iya, begitu Bu ya. Lalu kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan mulai dari strategi, model, dan juga metode pembelajaran? Baik, strategi pembelajaran yang ingin saya laksanakan di dalam kelas yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian nanti akan saya bagi kelompok dengan menggabungkan anak yang aktif dan yang pasif, sehingga anak-anak nanti akan aktif dalam membantu temannya yang kurang aktif, begitu. Kemudian kalau model pembelajarannya saya menggunakan project based learning atau PBL ya. Dan untuk metode pembelajarannya saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab juga penugasan Bu. Sementara media pembelajarannya adalah bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan anak-anak. Seperti di sini yang kami gunakan itu adalah semangka. Oh baik Ibu. Berarti strategi yang akan Ibu terapkan itu mulai dari menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Kemudian model pembelajarannya adalah PJBL. Lalu untuk metode pembelajaran, metodenya diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Sementara untuk media pembelajaran menggunakan bahan yang ada di sekitar ya, seperti menggunakan memanfaatkan buah semangka dan juga Ibu memberikan LKPD ya Bu ya. Baik. Nah, selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas? Untuk media pembelajarannya, saya memanfaatkan bahan yang dapat ditemukan oleh murid di sekitar mereka seperti buah semangka yang tadi. Juga bisa dengan bahan-bahan yang lain juga. Saya juga menggunakan LKPD untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran kali ini. Oh baik, berarti pembelajarannya kontekstual ya Bu ya, karena kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Iya, betul Bu. Itu luar biasa ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Saya akan melakukannya kemudian
kebetulan saya besok ada masuk di kelas 9 pada jam pertama sampai jam ketiga, Bu. Jadi saya mau melaksanakannya di esok hari aja. Oh baik, berarti besok jam 9 di kelas 9 jam pertama sampai jam ketiga ya. Berarti saya akan datang ke kelas Ibu pada jam tersebut mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, setelah itu, setelah Ibu selesai nanti melakukan proses pembelajaran di kelas, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi. Jadi ingat Bu, besok saya akan datang hanya untuk mengobservasi supaya kita bisa mengetahui sejauh mana Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dalam percakapan kita hari ini? Iya Bu, jadi saya merasa lebih siap dan percaya diri untuk melaksanakan proses pembelajaran ini karena saya lebih memahami apa-apa yang akan dipersiapkan dalam proses pembelajaran ini. Saya juga diingatkan akan tujuan pembelajaran, sehingga saya dapat memfokuskan persiapan apa yang harus saya persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran besok. Oh iya, akhirnya kita bisa memfokuskan diri ya. Iya. Tujuan pembelajaran saya ini. Nah, Iya. berarti saya harus mempersiapkan yang ini. Begitu ya, Bu ya. Akhirnya pikiran Ibu lebih terbuka ya. Betul, Baik. Bu. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya, Ibu. Sama-sama Bu Ance. Nanti besok saya datang jam 1 sampai jam 3 ya di Iya. kelas Ibu. Nah, setelah ini kita juga akan berbincang-bincang kembali dalam pasca observasi yang setelah Ibu selesai melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, Baik. demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu dalam kegiatan pembelajaran esok hari dan juga kegiatan percakapan pra-observasi setelah Ibu Asrina selesai melakukan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dan ada baiknya kita mulai dengan doa. Siapa yang jawabannya memimpin doa? Iya. Yang pertama lagi ini, dia datang dari ibu. Kelihatan jadi ibu.
Tabelahnya, Bu. Ini ya. Bagi yang masih ini ada pisau satu lagi. Bu, bagi, Bu. Ini ada pisaunya lagi. Oke, bisa penggaris ya. Oke, silakan berdiskusi dulu. Oke, mana nih yang Enggak, ini kan ini ada Sumatera sama dia kan ada ini aja kan dia ya kan berarti kalau kita bagi dua sekarang ini ada permukaannya enggak? Ada? Berarti ini tadi dua, ini satu berarti kalau itu, nah itu mana yang harus kamu lihat? Coba kamu bagi lebih coba ini. Stop. Coba kamu Sama ratain. Bolanya ASMR. sekarang ini kulitnya gimana kasihnya? Ada berapa berarti? Dua. Ya kan satunya satu. Jadi sekarang yang ini permukaannya ini gimana bagian? Berapa lingkaran permukaan ini? Yang ini? Setengah tambah setengah? Satu. Tambah ini tadi kulitnya? Berarti ada berapa? Ini berapa? Ini berapa? Satu. Ini? Dulu saya pakai dua. Jadi dapat ya? Nah, sekarang kalau misalnya kalian coba ini, coba bagi lagi. Sampai dapat satu-satu ya. Tinggal bagian sini tiga. Nah ini udah habis. Oh ya, habis. Ini masih di sini. Ya udah 25. Ini kan sama. Kalau jahil lah. Berarti ini. Ini namanya Balik Edrin di sini. Dan seperempat. berapa? Ada dari berarti kalau dia kan berarti ini berapa ini? Bukan. Apa 12? Tapi sekarang dari mana? 3/2. Sekarang. Kalau ini Ya, berani? Mana kau? Rombongan mana?
per 2. 1/2 setengah. Soalnya kan oh foto saja kan juara 2,7 benar anjing. Berarti kulitnya aja berapa? Satu. Yang ini? Yang ini? Jadi gabung semuanya? Oh, mereng. Coba berarti berapa ya? Kamu baby. Oh, tambah keras juga lah, apalagi kacang itu nih. Iya. Ini namanya apa? Kacangnya. Gini. Slash. Enggak bisa kecil. Seperempat. Setengahnya seperempat. Kemudian ini tambah seperempat. Apa itu Aldi? Jadi berapa ya? Ibu ini dapat dua. Oh, bagi-bagi. Apa jalan kayak gitu? Ada 7. 1, 2. Ya kemarin dari dia. Bisa. Pembukaan keluar lah batang-batang. Pegang terjatuh biar. Ini untuk kawan. Ada apa? Hah? Gula tahu. Manis sekali bodoh. Cak kasih potongan kecil mah dia. Kasih potongan kecil mah dia. Itu loh potongan. Kasih potongan kecil. Sudah ya. Baik, sekarang. Sekarang semuanya yang duduk Irfan makan. Dia udah pernah rasa teman kamu. Sabar dulu, sabar. Oke, benar ya. Kelompok satu udah siap, siap. Oke. Kelompok kedua udah masih mencari. Kelompok ketiga, kelompok udah. Kelompok ketiga udah. Belum. Oke, untuk kelompok yang sudah selesai, kelompoknya semua ya. Siap, makanan. Oh, semangat kalau
yang boleh dari situ, boleh dari situ, dari situ. Selamat siang teman-teman. Ini untuk bapaknya. Jadi kami hari ini akan menjelaskan mengenai semangka. Mengenai rumus dari semangka itu. Ruas permukaan semangka. Yang pertama, semangka itu dibagi menjadi dua. Dari yang satu buah buku itu dibagi menjadi dua. Akan menghasilkan sedikit menjadi dua kali bukti yang dari pada kanan itu dari kulit sama permukaan yang warna merah. Kalau dibagi lagi hasilnya menjadi seperti ini. Kalau dibelah lagi menjadi dari yang satu, dari yang dibuat menjadi satu, dibagi dua. Jadi yang saya satu, kalau makan kecil satu, setengah dan satu. Kalau semangka yang sudah dibagi menjadi 4 di belakang nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan kulit semangkanya yang tadi yang dibagi 4 kan diukur menjadi 1. Berarti akan dibelah lagi. Kulit semangkanya diukur sebagai setengah. Sedangkan untuk bagian permukaan merahnya akan diukur lebih 4. Maka itu berarti seperempat ditambah 3 ditambahkan setengah, yang mana hasilnya itu menjadi 1,25. Berarti hasil rumus yang kami dapatkan adalah 1,25 si R. Sekian dari penjelasan baru. Terima kasih. Jadi, sekian dan terima kasih. Oke, sini mana teman-teman yang agak ke belakang sini ya, biar nampak temannya. Oke, silakan. Nomor 4. Pagi teman-teman semua. Jadi kami akan mempresentasikan mengenai rumus-rumus semangka apabila dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu apabila semangka tersebut dibelah menjadi dua, maka rumusnya itu merupakan 3 kali pi kuadrat, 3 kali buah putaran, yaitu 3 kali pi kuadrat. Karena ia memiliki satu kulit lalu 2 bagian permukaan yang merah. Apabila semangka tersebut dibelah menjadi 4 bagian yang sama, maka rumus mencari buah permukaan semangka tersebut. Apabila semangka tersebut itu setelah setengah dibelah lagi menjadi 2, semangka tersebut memiliki rumus 2 kali pi r kuadrat, sama 2 kali buah permukaan. Dan yang terakhir kami mau potong lagi semangka tersebut menjadi bagian seperti ini.
Oke, silakan. Yang pertama Jessica dulu ya. Jessica yang Jadi sama. Malu yang aku lihat ini, malu yang aku lihat kalian. Malu kalian. Selamat siang teman-teman semua. Kami akan menjelaskan mengenai luas permukaan pada satu semangka yang utuh, pada semangka yang dibelah dua, dan pada semangka yang dibelah menjadi 4 bagian. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai semangka utuh yang dibelah menjadi 2 bagian. Jika semangka yang utuh rumusnya itu adalah 4 dikali luas lingkaran atau 4 dikali pi r kuadrat, maka semangka yang dibelah menjadi 2 rumusnya menjadi 3 dikali pi r kuadrat. Karena ini 1, lalu di sini 1 dan di sini 1, sehingga rumusnya menjadi 3 dikali pi r kuadrat. Lalu selanjutnya pada semangka yang dibelah menjadi 4 bagian, rumusnya adalah 1/4, 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 dan ditambah 1/4, sehingga rumusnya adalah 5/4 dikali pi r kuadrat. Nah, jadi ketika semangka dibelah menjadi 6 bagian dan salah, maka rumusnya adalah jadi ini adalah semangka yang dibelah menjadi 6 bagian dan sama. Dibelah menjadi 8 bagian sama, yaitu kenapa dia bisa menjadi 5/4, yaitu karena di sini 1/4, 1/4, dan di sini 1/2. Jadi bila ditambahkan semua adalah 5/4, dan bila dihasilkan dalam bentuk desimal adalah 1,25. Jadi rumusnya ada 2, yaitu 1,25 dikali pi kali r kuadrat, dan juga 5/4 dikali pi dikali r kuadrat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Oke.
Nanti dibagi nanti. Oke, dengarkan ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan mempelajari tentang kolom bola. Jadi silakan dipelajari di rumah. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Yang sebelum dimakan juga sekalian doa makan. Buka. Oke, kanan. Jangan bodoh. Oke, selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Anja Stella Mariana Sitohang, dan juga dengan teman saya, Ibu Asrina Siburian, yaitu guru yang saya observasi di kelas. Nah, pada kali ini kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Kabarnya baik, Bu. Syukurlah. Nah, setelah saya melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran yang diobservasi oleh saya? Baik, Bu. Walaupun sebenarnya saya sudah sering disupervisi oleh kepala sekolah, tapi sewaktu Ibu masuk di dalam kelas untuk mengobservasi saya masih merasa deg-degan ya, agak gugup awalnya. Tapi seiring berjalannya proses pembelajaran, puji Tuhan hilang juga, Bu. Syukurlah, berarti saya masih, artinya kedatangan saya ke kelas Ibu untuk mengobservasi Ibu tidak menjadi sebuah tekanan ya, Bu ya? Baik sekali. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana pengalaman Ibu dalam mengembangkan area keterampilan dan pengetahuan? Tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Untuk mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan, saya mengikuti rencana pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu untuk menghitung luas permukaan bola badan dari media ajar. Kami menggunakan semangka, jadi anak-anak terjun langsung untuk menghitung luasnya, dan puji Tuhan mereka mengerti. Baik, berarti di sana tadi area pengembangan pengetahuan dan keterampilan sudah dilakukan ya, Bu ya? Untuk ini, Bu, area pengetahuan mereka langsung mengobservasi semangkanya. Kemudian untuk yang area keterampilan mereka mempresentasikan di depan teman-temannya. Oh, begitu Ibu. Menurut Ibu, area pengembangan tersebut apakah sudah tercapai dengan baik? Menurut saya sudah tercapai dengan baik, walaupun memang ada sebagian kecil siswa yang masih kurang aktif. Nah, kira-kira kendala apa yang Ibu hadapi di kelas sehingga area pengembangan tersebut tidak mencapai kepada
semua murid secara merata? Menurut saya kenapa tidak tercapai dengan baik, dengan optimal itu karena memang pengelompokan siswanya itu masih kurang optimal ya. Iya. Tidak sesuai dengan profil belajar mereka. Iya benar. Nah, kemudian ada beberapa anak-anak ini yang masih mengandalkan temannya tanpa mau terjun gitu. Oke, berarti Ibu sudah mengetahui kendalanya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin ini karena kurang bervariasinya konten yang dilaksanakan ya di dalam kelas, juga profil belajar mereka yang belum sesuai dengan teman-temannya. Jadi mereka kan setiap siswa itu kan berbeda profil belajarnya. Berarti seharusnya dikelompokkan sesuai dengan profil Iya. belajarnya. Baik, lalu bagaimana Ibu akan memperbaiki hal tersebut untuk pembelajaran selanjutnya? Nah, itu tadi Bu, sesuai dengan yang tadi karena masih belum sesuai, maka nanti siswa akan dibagi kelompoknya. Kelompok mereka akan dibagi sesuai dengan profil belajar mereka. Kemudian saya juga akan melakukan pembelajaran yang lebih berdiferensiasi ya, serta yang lebih gampang dimengerti anak-anak. Jadi nanti dalam kontennya pun harus berdiferensiasi, kemudian prosesnya maupun produknya nanti bervariasi ya Bu ya, sehingga murid dapat belajar lah sesuai dengan minat anak-anak. Baik. Berarti Ibu akan melakukan pembelajaran sesuai dengan profil murid ya. Ada yang audiovisual, ada yang estetik, ada yang visual gitu ya. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini untuk proses pembelajaran selanjutnya dapat terlaksana dengan baik dan terus lebih baik dari pembelajaran sebelumnya demi perbaikan mutu sekolah ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Baik Bu, saya rasa ini akan lebih bagus rencana saya di awal semester tahun ajaran baru, karena berhubung sekarang ini sebentar lagi puasa, juga ada ujian-ujian dan libur yang lain Bu, maka saya rasa memang waktu yang paling tepat itu adalah awal semester. Oh, luar biasa ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini. Semoga rencana Ibu ini bisa nantinya terrealisasi dengan baik. Oke. Demikian rangkaian supervisi kita pada hari ini yang dimulai dari pra-observasi, observasi dan pasca observasi dengan Ibu kita, Ibu Asrina Siburian SPD, Guru SMP Budi Dharma Banda Aceh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam Guru Penggerak.